Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pemirsa TVRI yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah atas rahmat dan karunia-Nya, diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan sampai hari ini kita tetap menjalankan ibadah puasa hari yang ke-25 dalam keadaan sehat walafiat. Bersyukur kepada Nabi Rasulullah Muhammad SAW, semoga kelak kita mendapat syafaat dan pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikumun nar. Pemirsa TVRI yang berbahagia, berbicara tentang narkotika merupakan kejahatan organized crime. Narkotika tidak akan memandang profesi, jabatan, siapa kita. Dia akan melanda siapapun yang ketika salah mengambil pergaulan, mereka akan terjerat dalam kasus-kasus narkotika. Untuk itu, tugas kita lah selaku orang tua, pemimpin, bagaimana kita mempersiapkan generasi muda yang akan datang. Untuk itu, pertemuan yang singkat ini saya berjudul investasi terbaik adalah pencegahan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tanggung jawab keluarga terhadap orang sekitarnya, anak, istri, keluarga. Makanya Allah sampaikan dalam Al-Quran, Qu anfusakum wa ahlikum nar. Di bulan yang penuh rahmat, berkah, dan itqun minan nar ini, mari kita berintrospeksi diri secara menyeluruh, melihat bagaimana generasi muda kita pada saat ini. Perlu kami sampaikan, Sumatera Barat yang falsafahnya adat bersandi syarak bersandi kitabullah, ternyata menurut Drug Report BNN tahun 2024, Sumatera Barat merupakan urutan ke-6 dari daerah rawan dan daerah bahaya narkotika. Untuk itu, langkah pertama yang harus dilakukan, bagaimana peran keluarga terhadap generasi muda yang akan datang. Bagaimana orang tua memperhatikan anaknya, mama memperhatikan kemanakannya, sehingga investasi terbaik adalah pencegahan untuk keluarga. Yang kedua adalah peran nenek mama terhadap anak kemenakannya. Adat bersyarak bersandi kitabullah tadi diejawantahkan dalam pepatah Minang, kacang paku gulai balimbing, tampurang lenggak-lenggokkan, anak dipangku kemenakan di dinding, orang kampung dipetenggangkan. Ini merupakan falsafah yang sangat mendalam yang harus dilakukan oleh generasi, oleh orang tua terhadap anak kemanakannya. Yang ketiga adalah peran ulama. Jelas Allah tuntun dalam firman-Nya bahwa kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin ditanya bagaimana pertanggungjawabannya terhadap keluarganya, sehingga 2045 nanti kita mampu dan kita siap mempersiapkan generasi muda emas 2045. Untuk itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan di kesempatan yang berbahagia ini bahwa hampir 88% penyalahguna narkotika di Indonesia disebabkan adalah dari teman sebaya. Untuk itu, bagaimana keluarga, bagaimana ulama, bagaimana pimpinan melihat dan menata, mempersiapkan generasi muda tersebut, memberikan alternatif olahraga, alternatif supaya anak-anak tidak terjerat dari kasus-kasus narkoba, sehingga kita dapat memajukan Sumatera Barat ini yang berfalsafah adat bersandi syarak bersandi kitabullah dapat terwujud dengan generasi yang betul-betul terhindar dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Untuk itu, pada kesimpulannya adalah
Ketika satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, akan Allah bukakan lafatahna, berkat dari langit dan dari bumi. Nah, ketika itu mereka dustakan, Allah akan berikan azab pada orang-orang yang menghindari, orang-orang yang orang-orang yang abai dari nikmat dan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Untuk itu, saya selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat mengajak kita semua di kesempatan yang singkat dan pendek ini, mari kita wujudkan Sumatera Barat bersih dari penyalahgunaan narkotika. Untuk itu, pada bulan suci Ramadan yang sangat momentum ini, mari secara universal kita laksanakan introspeksi diri agar kita siap menyambut generasi emas 2045. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.